Halo Halo semuanya, semuanya. bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit siklus dan bunyi jantung. Tahu enggak sih apa itu siklus jantung? Siklus jantung adalah urutan peristiwa antara satu detak jantung dan detak berikutnya. Biasanya berdurasi kurang dari 1 detik atau 0,8 detik. Denyut jantung dapat ditentukan oleh jumlah siklus jantung per menit. Pada orang sehat, rata-rata ini mungkin antara 60 dan 70 siklus atau denyut per menit. Sekitar 1% dari serat otot jantung berbeda dari yang lainnya, karena mereka dapat menghasilkan potensi aksi secara berulang-ulang dan dalam pola ritmis. Otot jantung tersebut bisa menciptakan denyut listrik sendiri secara berulang-ulang dan merangsang jantung agar berdetak. Otot jantung ini memiliki dua peran utama, yaitu sebagai pemacu jantung alami yang mengatur ritme detak jantung secara keseluruhan, dan juga jaringan kabel yang menyebarkan sinyal listrik ke seluruh otot jantung. Semua dimulai di nodus SA, yang terletak di dinding autorium kanan, tepat di inferior pembukaan vena cava superior. Potensial aksi secara spontan muncul di node SA, kemudian berjalan di kedua autorium melalui persimpangan di celah cakram sela serat autorium. Nodus SA adalah pemimpin denyut jantung. Ia secara spontan menghasilkan impuls listrik dengan frekuensi 60 sampai dengan 100 kali per menit. Sinyal ini menyebar dengan cepat ke seluruh autorium kanan dan kiri memicu kontraksi. Setelah impuls menyebar ke atrium, ia tiba di nodus atrioventrikular atau AV, yang terletak di septum interatrial di antara atrium dan ventrikel. Di sini ada momen jeda yang sangat penting. Pada AV node, impuls melambat secara signifikan, memberikan waktu bagi atrium untuk mengosongkan semua darahnya ke dalam ventrikel. Ini adalah kunci untuk memastikan pengisian ventrikel yang optimal sebelum ventrikel berkontraksi. Dari nodus AV, impuls melanjutkan perjalanannya ke bandel atrioventrikular atau yang disebut AV. Dikenal sebagai bandel His di septum interventrikular. Bandel His adalah satu-satunya jalur yang memungkinkan sinyal menyeberang dari atrium ke ventrikel. Dari bandel His, impuls bercabang ke kanan dan ke kiri melalui septum interventrikular menuju puncak jantung. Terakhir, serabut Purkinje yang berdiameter besar dengan cepat melakukan potensial aksi. Pertama, ke puncak ventrikel dan kemudian ke atas ke sisa miokardium ventrikel. Kemudian, seperkian detik setelah atrium berkontraksi, maka ventrikel berkontraksi. Ketika impuls listrik dari nodus SA menyebabkan kedua atrium berkontraksi, ini adalah fase sistolik atrium. Darah di dalam atrium dipompa ke ventrikel di bawahnya. Fase sistolik ventrikel. Ketika serabut Purkinje menyampaikan impuls ke ventrikel, ventrikel pun berkontraksi. Ini adalah fase sistolik ventrikel, di mana darah kaya oksigen dari ventrikel kiri dipompa ke seluruh tubuh, dan darah kotor dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru. Fase diastolik. Setelah kontraksi sistolik berakhir, otot jantung rileks. Ini adalah fase diastolik, di mana jantung terisi kembali dengan darah. Fase ini sangat penting karena jantung tidak hanya memompa, tetapi juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan mengisi ulang. Tahu enggak sih bagaimana bunyi jantung saat didengarkan? Di dalam jantung terdengar dua macam bunyi atau suara. Bunyi ini berasal dari katup-katup yang menutup secara pasif. Bunyi pertama disebabkan oleh menutupnya katup atrioventrikular dan kontraksi ventrikel. Sedangkan bunyi kedua merupakan bunyi akibat menutupnya katup semilunaris sesudah kontraksi ventrikel. Suara jantung dalam keadaan normal menghasilkan dua suara yang berbeda dan sering dinyatakan dengan lubdub atau suara jantung pertama atau S1 dan suara jantung kedua S2.
Suara jantung pertama atau S1 memiliki waktu lebih lama dibandingkan dengan suara jantung S2. Di antara suara jantung pertama dan suara jantung kedua memiliki dua interval yaitu sistol dan diastol.